Oke, rancangan makanan tambahan RMT Indonesia tertinggal jauh 46 tahun. Ayo, di mana? Hello cuy, welcome back to Zona Kopsor. Cuy, ya hari ini Randy bingung cuy. Karena Randy kemarin dapat komentar dari kawan Malaysia cuy. Randy cek cuy. Ternyata banyak berita yang bersebaliknya cuy. Dan nanti di berita itu Randy sampulkan juga cuy. Hoax tak itu? Betul tak? Secara data Randy cari memang betul-betul Malaysia ini udah melakukan program itu udah lama lah, cukup lama. Makanya ini yang bisa bantu Randy klarifikasi hanya kawan-kawan. Kawan-kawan bisa komentar di kolom komentar Randy seperti biasanya. Betul tak? Tapi sebelumnya tolong jangan sampai anarkis. Tolong jangan sampai salah paham cuy. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar tak ketinggalan cerita-cerita hoax lainnya yang nanti bisa kalian benarkan cuy. Oke, jom kita tengok. Let's go. Bentar. Rekod pengambilan makanan menggunakan student QR. Oke, bagus juga guna sistem digital. Program RMT sekolah di Subang Jaya ini guna QR code. Ini apa guys ya? RMT. Kalau dari rencana makan tambahan. Wah, RMT itu udah ada dari dulu di Malaysia. Oh, ternyata udah ada dari dulu ya. Kalau kita baru sih. Oh, ternyata udah ada cuy ya. Bentar. Lagi guys, tinggal scan doang guys. Dan dia itu udah ini ya, udah packaging, udah di tempatnya ya. Tak perlu lagi untuk susah-susah ya cuy ya. Ya. Oh macam itu. Udah canggih, tinggal ngantri, tinggal scan cuy. Gila, ada ya ternyata ya. Kalau di Konoha itu versinya MBG, kalau di sana RMT ya cuy ya. Shock saya cuy, baru tahu juga Randy ini. Pulang saya. Oke, kita cek lebih lengkap lah. Meanwhile. Oke, rancangan makanan tambahan RMT Indonesia tertinggal jauh 46 tahun. Ayo, di mana? Ini udah lama cuy. What? Rancangan makanan tambah. Udah 46 tahun lalu ya. Oke, lanjut kita cek ya cuy ya. Oke. Dan tambahan RMT telah diwujudkan pemerintah Malaysia pada tahun 1979 dalam memastikan pelajar yang ibu bapanya kurang berkemampuan layak mendapat RMT. Di Indonesia pula dikenali sebagai makanan bergizi gratis MBG yang baru saja diwujudkan 2025 lepas dan sasarannya kepada pelajar dan kumpulan rentan yang lain. Baik, di video kali ini kita akan saksikan sedikit perbandingan RMT dan MBG. Bermula cara ianya dikelola dan juga hasil makanan tersebut dari sudut pandang beberapa orang dan tidak mewakili warga Malaysia dan Indonesia secara keseluruhnya. Tanpa buang masa, mari kita sama-sama saksikan. Let's go. MBG adalah program makan termahal di dunia. Kok orang Indonesia? Oh, ini udah dirangkum mungkin ya. Oke. Makan
bergizi gratis ini termahal nomor 1 kalau dihitung berdasarkan persentase terhadap GDP dan termahal nomor 2 berdasarkan nominal. Program ini memakan anggaran sekitar 1,5% dari GDP Indonesia. Padahal rata-rata di negara lain itu hanya mengalokasikan sekitar 0,2 sampai 0,4% GDP untuk program makan gratis. Secara nominal, anggaran MBG tahun 2026 itu sebanyak 335 triliun, setara dengan gabungan 135 triliun cuy. dan anggaran Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pertanian. Dengan anggaran sebesar ini, pelaksanaannya sampai hari ini justru kacau balau. Dalam 8 bulan, seenggaknya 4.000 anak keracunan di berbagai daerah. Ini bukti bahwa pengawasan, standar gizi, dan sistem distribusinya tuh belum siap. Berkali-kali gue harus bilang kalau super mega project ambisius ini harus dikaji ulang. Efektivitasnya, pendanaannya, monitoringnya, dan evaluasinya. One thing you need to know bahwa kekacauan dan kemarahan masyarakat atas naiknya pajak di Indonesia akhir-akhir ini itu salah satu akar permasalahannya adalah MBG. Kenapa? Karena MBG menyedot porsi anggaran APBN itu begitu besar sehingga anggaran transfer ke daerah itu berkurang dan pemerintah daerah harus mencari cara untuk menutup defisit. Salah satunya yang paling mudah adalah dengan menaikkan pajak rakyat. Jadi jelas program ini bukan cuma bikin anak keracunan, tapi ekonomi daerah dan stabilitas nasional ikut keracunan. Ya, gue mau kasih informasi nih ya terkait MBG yang kemarin gue posting. Ceritanya tuh habis gue posting, dilihat kan sama wali muridnya anak gue tuh, ya yang di sekolahan. Nah, terusnya sama wali murid gue dikasihin ke kepala sekolah sama ke yang koordinator MBG tuh ya. Lah gue nggak tahu deh ceritanya bagaimana. Habis itu anak gue tanya kan, deknya nih, anak gue kalau gue tanya, dapat MBG lagi nggak? Kata dia nggak dapet, mau kehabisan MBG, kata dia gitu. Lah gue tanya deh tuh sama teman-teman wali muridnya anak gue, anak-anak emang kehabisan MBG kok bisa gitu? Kagak mah, katanya kagak ada yang dibagi MBG, alias berarti MBG-nya di stop. Entah di stop sama kepala sekolah gue apa gimana. Intinya pas abis gue posting, ya mungkin tindakan dari kepala sekolah kali ya, karena itu dapurnya nggak amanah, karena udah beberapa kali ya kejadian begitu. Cuman gue kagak ngeh karena anak gue makan bayi tuh MBG di sekolahan, jadi kagak jarang banget gitu dibawa pulang ke rumah sama dia karena dimakan. Nah itu pas kemarin gue bikin video pas keparangan anak gue kagak dimakan tuh, dibawa pulang. Jadi gue posting. Hikmahnya dari apa yang kita posting, setidaknya orang yang di atas kita itu jadi tahu. Ya, terus ada yang komen katanya begini, bukannya bersyukur gitu, dah congor lu sini, gue cocok juga lu ya. Itu bukan masalah bersyukur apa kagak bersyukur, lu jangan normalisasi orang yang korupsi. Dah comor lu gue cocok. Ini ras terkuat di bumi cuy. Mak-mak, makcik nih. Itu kalau lu bilang ya udahlah segini aja bersyukur, udah bersyukur, bukan begitu cara bersyukur. Lalu kita ini lagi menjaga program pemerintah biar sesuai sama SOP. Jadi kalau ada oknum-oknum nakal begitu, biar pada tahu tuh kita kan punya HP canggih, bisa posting, ambil video. Ya itulah, manfaatin lah postingan kita buat hal-hal kayak gitu. Jadi kalau buat lu yang komennya gua kagak gua balas tuh, males gua balasnya, yang nyuruh-nyuruh gua biar bersyukur. Lu bagaimana cara bersyukur lu? Ya udah lu cemas gua jadinya. Apapun terjadi, ini suatu prestasi yang luar biasa. Saya terima surat-surat dari pimpinan-pimpinan dunia. Mereka bahkan mau belajar dari kita. Rancangan makanan tambahan RMT di sekolah rendah telah dimulai oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sejak tahun 1979. Program ini bertujuan Banyak kunjungan dari pimpinan-pimpinan negara lain. Mereka bilang salah satu yang mereka ingin belajar dari kita adalah makan bergizi. Padahal kita baru mulai. Ya, mereka menganggap bahwa kita salah satu yang paling serius dan paling besar. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi ini juga salah satu kumpulan dari rangkuman dari review juga ya guys ya. Oke. Banget dapat gratisan tuh, bersyukur banget. Cuma iya kebangetan banget, ini buat 2 hari. Pisang sebiji. Astagfirullah. Ubinya setengah potong. Lihat. Sama susunya begini, mending susu saset 2.000-an. Lah ini mah susu. Alamak. Tadi yang awal konten ya itu besar ya bingkisannya dari RMT tadi ya.
Ya Allah, saya nggak bisa cakap apa-apa cuy ini cuy. Oke, kita lanjut aja. Apaan? Astagfirullah, Pak. Korupsi mah korupsi, tapi buat anak aja sampai kayak begini. Buat apa, Pak? Lihat, ini MBG katanya 2 hari ini. 2 hari? Keburu kelaparan, bocah makan 2 hari. 2 hari, 2 hari makan gedang ambek telo, makan pisang sama ubi aja cuy 2 hari cuy, ya Allah. Jujur Randy, di sini bukan salah satu orang yang pernah merasakan MBG ya. Jadi Randy tak pernah tahu MBG itu macam mana, fisiknya gimana, nggak pernah tahu cuy. Baca. Serius, jadi ini Randy baru tahu. Oke, lanjut. Satu, ini pisang hari ini besok gitu. Sabtunya ini gitu. Astagfirullah. Ya Allah, yang bener apa, Pak? Pak korupsi mah korupsi, tapi jangan sampai yang segininya amat. Ini mah buat bocah atuh. Lah, jadi kesel dari kemarin, perasaan mah kemarin udah ya udah dibiarin, masih mending sekarang mah udah kebangetan banget romannya ini tuh. Sekarang mah udah keren banget romanya nih. Ya Allah, salah musuh nih, asli salah musuh. Musuhnya penguasa terkuat di bumi nih, makcik. Betul. Aduh. Kali nyampe ke gubernur apa kemana, bagian udah nyampe tuh lihat. Guys, bestie. Guys, tuh kalau kamu yang udah tahu, di sekolah rendah ada golongan murid nih yang mendapat rancangan makanan tambahan yang kamu Oh, ini yang Malaysia ya. Tadi versi Indonesia ya. Ini versi Malaysia cuy. panggil RMT. So, murid yang layak tuh dapat RMT ini ialah murid yang berada di dalam lingkungan pendapatan yang ditetapkan lah. So, arti kata lain, pendapatan yang rendah. So, di dalam penggiliran selepas PKP ini, yang sekarang ini lah buka sekolah ni kan, yang last time bukan sekarang. Yang last time tuh ada penggiliran murid ke sekolah kan, tu kamu tahu. Kerana supaya tidak ada berlaku terlalu banyak pelanggaran SOP di dalam kelas, di dalam bilik belajar. So, murid-murid RMT ni yang mendapat RMT ni tidak digilirkan, mereka datang ke sekolah setiap hari. Kenapa? Ini adalah kerana untuk memberi peluang murid-murid ini mendapat makanan yang lengkap lah, makanan tambahan yang lengkap khasiatnya di sekolah kan. So in other way, bagus juga kerajaan punya inisiatif ni untuk membantu murid-murid ni dapat makanan. Ada murid-murid ni yang tidak ada makanan di rumah, kita tak tahu benda tu happen. So dorang hanya dapat makan makanan yang sedap-sedap ni bila mereka ke sekolah. So that's why lah ada sekolah berasrama penuh yang budak-budak yang daripada pedalaman ni, dorang sangat-sangat bersyukur bila dorang berada di asrama kerana dorang dapat makan 5-6 kali sehari. So untuk budak-budak, untuk murid-murid, untuk pelajar yang ada semangat mau belajar dan ada kapasiti ataupun ada bakat di dalam pelajaran, masuklah ke asrama penuh. Kalau kamu mau betul-betul mau belajar, di situ peluang lebih baik. Makanan kamu terjaga dan whatsoever. Oh, ini versi RMT-nya ya. Bihun, sup. Oh, bihun dengan sup. Bapak bisa nggak lihat isinya MBG? Boleh. Oh, ini Indonesia cuy. Biasa datang jam berapa ini? Jam 9 udah datang, Pak. Ya. Coba udah. Nah, kita sekarang di SMK 1, saya pengen lihat nih. MBG hari ini hari apa? Selasa ya? Menunya apa nih? Hah? Enak, Pak. Wih, tuh. Nasinya nasi uduk, telur, tempe, bonteng sama ini. Gak ada susu, cukup ini aja. Iya. Enak-enak gak? Enak, Pak. Suka habis semua? Habis 3, Pak. Hah? Tuh, gembul ini mah. STM. Hah? STM aku saingan baranaknya. Kalau makan jam berapa? Jam habis duhur. Dur. Kamu tuh tim MBG? Bukan, Bapak, petugasnya. Petugasnya? Tugasnya apa aja? Aku bagian MBG. MBG.
Jam berapa dibaginya? Jam 11. Jam 11 makan, dimakan jam 12. Enggak, kadang udah dimakan langsung. Oh, semua siswa kebagi? Iya. Enak nggak? Enak. Ada yang kebuang? Enggak. Ada ini Pak, ada saya. Kalau lebihan ada saya Pak. Jadi kalau kelebihan ada tim penyapu. Gak ada keluhan ya? Ya. Oke. Titip ya. Kalau ada keluhan, kalau misalnya berbau gitu, tugasnya mungkin saya itu untuk nyeleksi ya? Jangan ya. Kamu ngurusnya harusnya mau kurusin. Bapak foto dulu boleh? Ayo, sok. Iya, fotoin. Akhirnya ketahuan, ternyata emang beneran ada yang namanya sabotase di dapur MBG. Kalau kita lihat rekaman CCTV ini, dugaannya adalah sabotase kualitas makanan dari laporan Metro TV kayak gitu ya. Jadi dugaan sabotasenya ini mereka sortir secara kebalik. Yang bagus disimpan sama relawan, yang jeleknya ini malah dikasih ke tim packing. Akhirnya ketahuan sama pihak internal dapur MBG-nya dan para relawan ini dilaporin ke Polda Metro Jaya. Ini nunjukin ke kita, ternyata aktivitas sabotase di dapur MBG itu emang ada. Dan ini cuma contoh kecil doang sebenarnya. Mungkin yang nggak kelihatan CCTV dan skala sabotase lebih besar tuh juga banyak. Mau nggak? Sabotase cuy. Di mana hatinya mereka? Ini untuk makan anak sekolah loh, ya Allah. Dan orang yang benar-benar kurang mampu cuy. Krisis moral sih seperti macam ini cuy. SPPG atau dapur MBG itu harus ekstra monitoring, ekstra quality control. Soalnya ini program negara yang dikasih buat rakyat, buat anak sekolah. Dan jembatannya itu ada di dapur anjir. Jadi dapur SPPG itu harus GGWP, Victory, Mythical, Immortal. Bisa dilakukan nggak bisa? Kalau kata Chef Koming, caranya itu cuma dua. Seleksi karyawan dan relawan yang benar sama monitoring di internal dan eksternal. Semangat buat semua dapur SPPG dan buat para oknum. Semoga matanya kelilipan ompreng sampai sobek. Mama gigit nih. Au. Benda yang aku rindu masa zaman sekolah dulu, RMT. Ataupun nama panjang dia, Rancangan Makanan Tambahan. Biar aku cerita. Macam mana kau boleh dapat rancangan makanan tambahan ni? Kalau ibu bapa korang pendapatan bawah 1,500, engkau akan automatik masuk dalam senarai orang yang akan dapat RMT. Tapi Benar cuy. Di bawah 1.500 otomatis dapat makanan RMT ya. Udah dapat dari IC ya, udah dapat RMT juga. Wah, double ini ya kawan-kawan ya. Oke lanjut next. benda yang paling nostalgia di bahasa RMT ni, air kau tak susu dia mat. Itu. Kau sanggup oh. Kalau ada lebih-lebih tu kan, tak kau tanya kawan kau. Kau nak susu tu. Tak nak lah kau ambil. Itu benda yang paling happy tu kau. Sebab apa? Kau balik rumah, kau boleh bagi family kau rasa susu. Tapi, aku punya level, aku sanggup bangun pagi semata-mata, breakfast je man. Sarapan pagi dia apa. Kau pernah tengok orang pagi-pagi makan spaghetti goreng tak? Tak pernah kan? Ini, gila man. Rasa macam makanan tu level kayangan punya. Lepas tu pagi-pagi kau dapat makan Coco Crunch. Apa lagi? Macam-macam lah. Roti bakar. Rindu oh. Rindu. Tapi kita patut berterima kasih kepada kerajaan Malaysia kerana mewujudkan sistem rancangan makanan tambahan ni. Dan Alhamdulillah. Tengok. Amir ni. Kuat, utuh. Boleh buat video tu korang. Mengimbau balik kenangan zaman-zaman sekolah dulu. Cik, tak nangis lah. Makanan ni sedap. Lauk ayam gulai. Dan ada pembisa timun. Ada ya kalau ke Malaysia. Nah, ini lebih dulu dan bahkan lebih lama. Kenapa saya bilang lebih lama? Karena Malaysia ternyata sudah memulai program makan gratis di negaranya ini dari tahun 1979, teman-teman. Jadi udah sekitar berapa tuh? 45 46 tahun cuy. Respect sih. Respect saya asli. Awalnya Randy cuma pikir MBG itu hanya ada di Indonesia. Nah, di sini tujuan Randy juga mengklarifikasi semacam ini semuanya. Betul tak? RMT itu dimulai di tahun 1979 atau 1979. Atau biasanya kan kayak ada yang udah tahu, oh ternyata lebih lama atau gimana. Coba kawan-kawan komen. Karena banyak kawan-kawan itu yang tak tahu RMT asli. Dan Randy pun tahu ini karena request dari komentar kawan-kawan semua.
Kita lanjut. Tahun yang lalu lah ya, kurang lebih 45 jauh tahun yang banget lalu. usianya. Terdapat 5.6 juta kanak-kanak di Malaysia termasuk murid-murid sekolah rendah dan menengah berdepan dengan masalah kekurangan nutrisi. Oleh itu kita perlu memperluaskan program pemakanan sihat melalui RMT kepada lebih ramai lagi pelajar-pelajar. Anak-anak yang susah mendapat pelajaran demi masa depan lebih baik diberikan keutamaan. 870 juta ringgit rancangan makanan tambahan untuk membekal makanan berkhasiat kepada 870,000 murid. Wah, ini tadi nih. Ini yang tadi cuy. Wah, ini canggih cuy. Coba pakai QR. Nah, ini yang dimaksud semuanya itu canggih cuy. Alah, tak apa. Orang tak tahu. Macam nih. Kuma, dagingnya kuma. Bau. Kalau bau jangan dimakan. Dagingnya gimana? Tak tahulah macam nih. Menu MBG, ayamnya bau bangkai dan tidak layak untuk dimakan. Ya Allah. Betul-betul macam ini cuy. Randy tak bermaksud untuk membandingkan atau menjelekkan salah satu ya. Itu hanya ulah oknum cuy, oke? Lanjut. Udah jangan dimakan, jangan dimakan. Jangan dimakan, jangan dimakan. Jangan dimakan. Ini MBG ini dagingnya bau sekali. Dagingnya bau sekali ya Allah. Kalau udah tahu tak layak jangan dikasih coy. Wah, ini kebangetan cuy. Masa iya makanan bau dikasih anak-anak? Tak punya adab ini. Lanjut. Ini dagingnya bau tidak layak makan. Tolong kepada kepala SPPG. Tidak layak makan cuy. Bayangkan dibagikan ke SPPG, dibagikan ke anak-anak. Tolong diperhatikan. Ini bau bangkai. Betul tidak anak-anak? Aina Tunaju, kenapa cikgu? RMT. Aku punya bangga waktu tu. Aku di depan. Aku pusing kelas. Aku RMT. Oh, ceritanya dia tuh ngantri cuy ya. Aku RMT, dia ngantri karena memang mungkin belum dapat jatah atau mungkin belum dapat sarapan. Kocak. Hidup lagi kocak-kocaknya macam ini ya Allah. Hidup lagi kocak ini ada oknum yang berulah ya Allah. Kok tega dulu. Lanjut. Kakak boleh share menu RMT dekat sekolah kakak tak? Oh. Jadi begitulah beberapa klip video memparkan sedikit perbandingan antara RMT di Malaysia dan MBG di Indonesia. Dari pelbagai klip yang kami sajikan tadi, RMT mencerminkan pendekatan terfokus dan berperingkat dalam konteks Malaysia, manakala MBG pula menunjukkan pendekatan menyeluruh dan berskala besar dalam usaha meningkatkan tahap pemakanan rakyat secara nasional. Namun jika ditanya negara mana lebih dahulu yang memberikan makanan berkhasiat untuk pelajar, jawapannya jelas, tentunya Malaysia, iaitu sejak tahun 1979 sehingga kini iaitu 46 tahun awal, berbanding Indonesia yang baru bermula pada tahun 2025. Jadi secara logik akal, sudah tentu bukan Malaysia yang meniru Indonesia dan pernyataan oknum yang menyatakan negara Malaysia perlu belajar dari Indonesia. Bentar cuy. Nah, ini yang perlu yang diklarifikasi. Betul tak Malaysia itu meniru Indonesia? Tapi data dari CNN itu tadi yang di berita tadi itu Malaysia udah ada sejak 1979. Bahkan Randy cek juga di artikel
bisa dicek nanti ya. Itu memang udah ada di tahun sekian. Nah, logikanya Konoha baru saja sih cuy. Ini banyak komentar negatif berseliweran. Nah, kawan-kawan Malaysia komen nih, betul tak apa yang disampaikan konten ini? Bahwasanya RMT udah dari 1979 cuy. Ya, jadi jangan bilang Randy ini buat konten saling merendahkan. Enggak, tak ada sama sekali. Justru Randy di sini tujuannya agar banyak orang tidak tersesat karena hoax cuy. Oke? Macam tuh. Tentang bantuan makanan berkhasiat kepada pelajar adalah satu fakta yang jelas salah. Bandingkan jelah pengalaman 46 tahun dan setahun. Agak-agak yang mana lebih banyak pengalaman? Dalam video tadi, korang dapat lihat sendiri murid-murid Malaysia yang terima RMT. Bukan saja makanan yang diberikan berkualiti dan berkhasiat, tapi cara nak ambil pun perlu scan kad pelajar je. Dari cara pengambilan, mohon maaf untuk semua kawan-kawan ya, dari teman kawan-kawan Indonesia sama Malaysia. Dari cara pengambilan, udah terlihat kecanggihannya cuy, macam IC. Oke, lanjut kita cek. Sangat sistematik. Di sini, niat kami bukanlah untuk membandingkan siapa lebih dulu atau siapa yang lebih baik. Tapi sekadar berkongsi data supaya semua menjadi terang dan jelas. Kesimpulannya, RMT dan MBG masing-masing ada banyak kebaikan. Yang jelas usaha ini harus dibaiki dari segi dana, penerima dana, dan hasil dari dana tersebut menghasilkan kualiti makanan yang sangat berkhasiat untuk pelajar sesuai dana yang diterima. Bukan apa, kalau makanan tak ada kualiti dan sedikit, maka perlu dipersoalkan ke mana sebahagian dana tersebut. Kita dah masuk ke ranah amanah. Dalam Islam, seseorang yang tidak memegang amanah dengan baik akan mendapat dosa besar. Jadi mungkin... Yes, oke, kawan-kawan Malaysia, saya Randy harap komentar ya. Usahakan komentar positif, biar buat menjadi contoh kawan-kawan lainnya, biar tidak menimbulkan salah paham ke depannya. Randy tak bisa ngomong sih cuy ya. Ini udah masuk sih ranahnya ke moralitas ya. Jangan lupa buat kawan-kawan nyalakan notifikasinya, oke? Like, comment, and subscribe. Ditunggu komentarnya ya buat kawan-kawan Malaysia ya. Betul tak konten ini tadi? Coba komen. Semoga video ini bermanfaat. Minimal jadi berkah, maksimal jadi amal jariah. And see you.